Aku mengerem mendadak sampai ban depan nyaris menyerempet pagar besi villa itu. Mobil hitam Arjuna, plat B1324, terparkir sempurna di bawah pohon mahoni besar, seolah dia memang pemilik tempat ini. Napas tercekat di tenggorokan. Ini salah. Ini pasti salah. Tapi plat nomornya tidak pernah bohong. Aku turun dari mobil pelan, membawa dus kue pesanan yang seharusnya kuantar ke villa sebelah. Kaki melangkah tanpa sadar mendekat. Jantung berdetak terlalu keras sampai telingaku berdengung. Di teras villa kaca itu, sosok perempuan berambut panjang terurai berdiri membelakangi jalan, mengenakan kimono mandi putih yang terlalu tipis untuk sekadar bersantai siang hari. Tubuhnya ramping. Tingginya sekitar 160 cm. Cara dia berdiri dengan pinggul sedikit miring ke kiri, aku kenal postur itu. Aku kenal terlalu baik. Tanganku gemetar memegang pagar besi. Dus kue hampir terjatuh. Mulut terbuka tapi tidak ada suara keluar. 5 tahun. 5 tahun aku percaya setiap kata Arjuna. Setiap senyumnya. Setiap pelukan sebelum dia berangkat kerja. Dan sekarang mobilnya ada di sini, sementara dia bilang sedang rapat klien di Surabaya sejak kemarin sore. Perempuan itu mengangkat gelas wine, menyesapnya pelan, lalu tertawa kecil, suara tawa yang pernah menemani masa SMA-ku, yang pernah menangis di pundakku saat putus cinta pertama, yang duduk di sebelahku saat aku menikah. Darmila. Namanya seperti tamparan keras di wajah. Aku mundur selangkah. Lalu 2 langkah. Kaki terasa berat seperti tertanam di aspal. Otak berteriak suruh aku lari, tapi tubuh menolak bergerak. Mataku tidak bisa lepas dari sosok itu, dari villa mewah itu, dari mobil hitam yang seharusnya sedang parkir di hotel Surabaya. Kemudian pintu villa terbuka. Arjuna keluar. Dia mengenakan kaos putih tanpa lengan dan celana kain santai, pakaian yang tidak pernah kubiarkan dia pakai keluar rumah karena terlalu kasual. Rambutnya basah. Wajahnya segar. Dia berjalan santai ke arah Darmila, melingkarkan tangan di pinggangnya dari belakang, lalu mencium puncak kepalanya dengan lembut. Gerakan yang biasa dia lakukan padaku setiap pagi. Sekarang dia lakukan pada sahabatku. Aku tidak menangis. Tidak berteriak. Tidak pingsan. Yang aku rasakan lebih mengerikan dari itu, kekosongan total yang membekukan seluruh dada sampai aku hampir lupa cara bernapas. Tangan kananku bergerak sendiri mengambil ponsel dari saku celana. Aplikasi kamera terbuka. Aku zoom maksimal. Jari menekan tombol rekam. Detik pertama, Arjuna mencium leher Darmila. Detik kelima, Darmila berbalik, memeluk lehernya, tertawa renyah. Detik ke-9, mereka berciuman. Aku merekam semuanya. 8 menit 43 detik. Setiap sudut. Setiap sentuhan. Setiap senyuman intim yang seharusnya hanya untukku. Saat Arjuna mulai menarik Darmila masuk ke dalam villa, aku baru sadar air mataku mengalir deras tanpa suara. Tapi tanganku tetap stabil memegang ponsel. Rekaman tersimpan otomatis ke cloud. Aku screenshot plat mobil Arjuna. Aku foto villa dari 3 sudut berbeda. Aku foto papan nama di pagar, Villa Kasih Permata, nomor 27. Lalu aku kembali ke mobil. Mesin menyala. Aku putar balik. Dus kue masih utuh di kursi penumpang. Jalan turun dari puncak terasa lebih panjang dari biasanya. Musik radio mengalun tapi telingaku tidak mendengar apa-apa. Mata fokus ke jalan raya, tapi pikiran memutar ulang rekaman tadi berkali-kali.
5 tahun. 5 tahun aku jadi istri teladan. Bangun pukul 4 pagi buat sarapan. Urus Kiandra sendirian karena Arjuna bilang dia sibuk kembangkan bisnis konstruksi. Mulai usaha kue dari nol pakai uang tabunganku sendiri karena dia bilang gajinya habis untuk cicilan rumah. Ternyata sibuknya bukan di kantor. Ternyata cicilan rumah sudah lunas sejak setahun lalu. Aku baru tahu setelah cek sertifikat bulan kemarin. Ternyata uang hasil keringatku selama ini ditransfer ke rekening yang tidak pernah dia sebutkan namanya. Semua kebohongan. Semua sandiwara. Aku sampai rumah pukul 3 sore. Kiandra sedang tidur siang di kamar. Mbak Tari, pengasuhnya, menyapa dengan senyum ramah. Aku balas senyum, masuk ke kamar, kunci pintu, lalu duduk di lantai dengan punggung bersandar ke lemari. Ponselku pegang erat. Rekaman video masih ada di galeri. Aku putar lagi. Tonton dari awal. Jeda di menit keempat saat Darmila menatap Arjuna dengan tatapan yang seharusnya hanya aku yang boleh terima. Aku tahu tatapan itu. Aku pernah memberikan tatapan yang sama padanya 5 tahun lalu, saat aku pikir dia adalah pria yang akan melindungi hidupku sampai mati. Tapi sekarang tatapan itu jadi senjata yang menusuk dadaku berulang kali. Aku tidak hancur. Aku justru merasa sangat jernih. Seperti kabut tebal yang menutupi mataku selama 5 tahun tiba-tiba terangkat, dan aku bisa melihat semuanya dengan detail mengerikan, setiap kebohongan kecil yang pernah dia ucapkan, setiap alasan mengapa dia pulang terlambat, setiap kali dia bilang ponselnya mati padahal aku tahu baterainya masih penuh. Semuanya masuk akal sekarang. Dan aku benci diriku sendiri karena terlalu bodoh untuk tidak menyadarinya lebih cepat. Aku berdiri. Cuci muka. Rapikan rambut. Ganti baju. Lalu keluar kamar dengan senyum tenang seperti biasa. Mbak Tari tidak menyadari apa-apa. Kiandra bangun, memeluk kakiku, minta dibuatkan susu coklat. Aku buatkan dengan tangan yang sudah tidak gemetar lagi. Karena sekarang aku punya sesuatu yang lebih penting dari air mata. Aku punya bukti. Dan aku tidak akan menangis sebelum mereka berlutut memohon ampun di kakiku. Malam itu Arjuna pulang pukul 10:20. Aku sedang duduk di ruang keluarga, laptop terbuka, pura-pura mengecek pesanan kue untuk besok. Suara kunci pintu berderit. Langkahnya masuk dengan santai, seperti biasa, seperti pria yang baru pulang dari perjalanan dinas yang melelahkan. Sayang, belum tidur, suaranya lembut, sedikit serak. Aku angkat kepala, tersenyum. Nunggu kamu. Kiandra tadi tanya terus kapan papa pulang. Dia menaruh tas ransel hitam di sofa, lalu mendekat mencium keningku. Bibirnya hangat. Wangi parfum perempuan lain masih samar menempel di kerah kemejanya, tapi aku tidak bilang apa-apa. Aku biarkan dia menciumku. Biarkan dia merasa aman. Capek banget, meeting kliennya alot, ujarnya sambil meregangkan bahu. Untung dealnya jadi. Besok transfernya masuk. Aku angguk pelan. Alhamdulillah. Makan dulu, ya? Aku masakin soto ayam kesukaanmu. Matanya berbinar. Serius? Makasih, sayang. Kamu tuh istri paling pengertian sedunia. Dia masuk ke kamar mandi. Aku dengar suara shower menyala. Aku tunggu 10 detik, lalu berdiri, ambil tasnya, buka resleting dalam. Ada kwitansi hotel, tapi bukan dari Surabaya. Ini kwitansi Villa Kasih Permata, Puncak. Booking 3 hari 2 malam.
Atas nama Arjuna Prasetyo dan Darmila Kusuma. Nama lengkap sahabatku tercetak jelas di sana. Aku foto kwitansi itu pakai ponsel. Simpan di folder tersembunyi. Lalu kembalikan tas persis seperti semula. Masuk ke dapur. Panaskan soto ayam yang memang sudah kusiapkan sejak sore. Tata mangkuk. Taruh sambal dan kerupuk di piring kecil. Arjuna keluar dari kamar mandi, rambut basah, pakai handuk melingkar di pinggang. Dia duduk di meja makan dengan senyum lebar. Aku duduk di seberangnya, menopang dagu, menatapnya makan dengan lahap. Enak banget, sayang, katanya di antara suapan. Kangen banget sama masakan kamu. Oh iya, tadi Darmila kirim foto di grup. Dia lagi honeymoon di puncak, ujarku santai, sambil mengaduk teh hangat di gelasku. Katanya villanya bagus banget. Romantik. Kamu pernah dengar villa kasih permata nggak? Sendok di tangannya berhenti sedetik. Sangat sebentar. Tapi aku lihat. Enggak, kayaknya. Emang kenapa? Jawabnya cepat, lalu lanjut makan lagi. Enggak, cuma kepikiran pengen ngasih kado buat dia sama Wibisono. Mereka kan baru 3 bulan nikah. Kita belum kasih apa-apa, ujarku sambil senyum manis. Kamu setuju kan kalau kita beliin something nice? Arjuna angguk cepat. Iya, boleh banget. Terserah kamu aja. Nanti aku transfer ya buat belinya. Dia bahkan menawarkan uang. Uang yang mungkin sebagian besar hasil dari menggelapkan keuntungan usaha kue yang kubuat sendiri dari nol. Aku senyum lebih lebar. Makasih, sayang. Kamu memang suami terbaik. Dia selesai makan. Cuci tangan. Lalu memelukku dari belakang saat aku cuci piring. Tangannya melingkar di perutku. Kepalanya bersandar di pundakku. Dia bisikan sesuatu yang dulu selalu membuatku merinding bahagia, tapi sekarang cuma terasa seperti racun. Aku sayang banget sama kamu, Kayana. Kamu tahu kan? Aku matikan keran air. Berbalik menghadapnya. Tatap matanya dalam-dalam, mata yang dulu kupikir jujur, yang dulu kupikir hanya untukku. Aku angkat tangan, usap pipinya pelan. Aku juga sayang sama kamu, bisikku lembut. Lebih dari yang kamu pikir. Dia tersenyum puas. Mencium bibirku sekilas. Lalu pergi ke kamar, bilang dia mau tidur karena besok harus meeting lagi pagi-pagi. Aku berdiri di dapur sendirian. Tangan masih basah. Hati sudah mati rasa. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Bikin sarapan. Siapkan baju Kiandra. Arjuna bangun pukul 6, sarapan buru-buru, lalu pamit berangkat. Sebelum keluar pintu, dia cium keningku lagi, ritual pagi yang sudah kami lakukan ribuan kali. Jaga diri ya, sayang. Nanti siang aku video call, katanya sambil tersenyum. Hati-hati di jalan, jawabku tenang. Pintu tertutup. Suara mobilnya menjauh. Aku tunggu 10 menit. Lalu ambil laptop. Buka email Arjuna, passwordnya mudah ditebak, tanggal lahir Kiandra yang dia pakai untuk semua akun. Di kotak masuk ada email konfirmasi reservasi villa untuk akhir pekan ini. Atas nama yang sama. Tempat yang sama. Mereka sudah merencanakan pertemuan berikutnya. Aku print email itu. Simpan di mat coklat tersembunyi di laci bawah lemari pakaian. Lalu aku ambil ponsel, buka kontak, scroll ke nama yang sudah lama tidak kuhubungi, Mas Bagaskara.
teman kuliah yang sekarang jadi detektif privat. Aku ketik pesan singkat. Mas, aku butuh bantuan. Urgent. Bisa ketemuan hari ini? Balasannya masuk 3 menit kemudian. Bisa. Jam berapa? Lokasi. Jam 11. Cafe Seroja, Cikini. Oke. Sampai nanti. Aku taruh ponsel. Lalu aku duduk di tepi kasur, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding kamar. Aku pakai kebaya putih, Arjuna pakai jas hitam, senyum lebar kami terlihat begitu bahagia. Foto itu sekarang cuma kertas penuh kebohongan. Pukul 10 pagi aku titip Kiandra ke Mbak Tari. Bilang mau ketemu klien buat pesanan kue jumbo. Aku pakai kerudung warna krem, baju batik simpel, bawa tas selempang hitam berisi semua bukti yang sudah kukumpulkan, foto, video, kwitansi, print out email. Cafe Seroja sepi. Mas Bagaskara sudah duduk di pojok, pakai kacamata hitam dan jaket kulit coklat. Dia lambaikan tangan. Aku duduk di seberangnya tanpa basa-basi. Langsung to the point ya, Kayana. Kamu butuh apa? Tanyanya sambil menyeruput kopi hitam. Aku keluarkan semua bukti dari tas. Taruh di atas meja satu persatu. Dia ambil map, baca pelan, lalu wajahnya berubah serius. Suamimu selingkuh dengan sahabatmu sendiri? Bukan cuma selingkuh, Mas, jawabku dingin. Aku curiga mereka merencanakan sesuatu yang lebih besar. Aku butuh kamu lacak semua aktivitas Arjuna. Rekening banknya. Lokasi GPS mobilnya. Komunikasinya dengan Darmila. Semuanya. Mas Bagaskara diam sebentar. Lalu dia angguk pelan. Kamu serius mau lakukan ini? Sekali mulai, nggak bisa berhenti di tengah jalan. Aku tatap matanya tajam. Aku nggak minta diberhentikan. Aku minta dihancurkan sampai akar-akarnya. Dia tersenyum tipis, senyum orang yang paham aku bukan main-main. Oke. Butuh waktu sekitar seminggu. Fee-nya 10 juta di muka. Aku keluarkan amplop dari tas. 10 juta cash hasil tabungan usaha kue yang kusimpan sendiri tanpa sepengetahuan Arjuna. Aku dorong amplop itu ke arahnya. Ini muka. Nanti sisanya aku bayar kalau hasilnya memuaskan. Dia ambil amplop itu, masukkan ke dalam jaket. Deal. Tunggu kabar dariku. Kami berdiri bersamaan. Berjabat tangan. Lalu aku keluar dari kafe dengan kepala tegak dan langkah pasti. Arjuna mungkin pikir aku cuma istri bodoh yang akan terus percaya kebohongannya. Tapi dia salah besar. Dan dia akan tahu betapa salahnya saat semuanya sudah terlambat. Pukul 2 dini hari aku menyelinap keluar dari tempat tidur. Arjuna tidur telungkup, napas teratur, tangan kanannya tergantung di tepi kasur. Aku ambil laptop raknya dari meja kerja, bawa ke kamar mandi, kunci pintu dari dalam. Layar menyala. Password login sama seperti email, tanggal lahir Kiandra. Dia bahkan tidak pernah berpikir aku akan mengkhianatinya seperti ini. Desktop terbuka. Aku klik folder dokumen. File-file kontrak proyek konstruksi tersusun rapi. Semuanya terlihat profesional, legal, tidak ada yang mencurigakan. Lalu aku buka browser. Histori sudah dihapus bersih. Terlalu bersih untuk orang yang katanya sibuk kerja. Aku install software recovery yang pernah Mas Bagaskara kirimkan via email tadi sore. Loading 5 menit. Muncul ratusan file tersembunyi yang sudah dihapus dalam 3 bulan terakhir.
Foto Darmila. Puluhan foto. Dia pakai lingerie merah di kamar hotel. Dia topless di bathtub. Dia memeluk Arjuna dari belakang dengan mata setengah terpejam, ekspresi yang terlalu intim untuk sekadar perselingkuhan biasa. Tanganku bergetar menekan tombol scroll. Aku paksa diri terus melihat. Setiap foto adalah pukulan di dada, tapi aku tidak boleh berhenti sekarang. Ada folder bernama Rencana Masa Depan. Aku klik. File spreadsheet terbuka. Baris pertama, target dana 2 miliar rupiah. Baris kedua, sumber dana, asuransi jiwa Wibisono 800 juta, penjualan aset usaha kue Kayana 340 juta, investasi properti Darmila 850 juta. Baris ketiga, timeline, eksekusi bulan Mei tahun ini. 2 bulan lagi. Perutku mual. Aku baca ulang angka 340 juta itu berkali-kali. Itu semua keuntungan bersih usaha kueku selama 2 tahun terakhir yang kusimpan di rekening bersama atas nama kami berdua. Arjuna punya akses penuh ke sana. Dan dia sudah merencanakan mencuri semuanya. Aku screenshot spreadsheet itu. Simpan ke cloud. Lalu aku buka aplikasi Telegram di laptopnya, dia lupa logout. Ada satu chat di paling atas dengan username Mila Hati. Foto profil Darmila pakai kacamata hitam di pantai. Aku scroll ke percakapan paling awal. 8 bulan lalu. Mila Hati, aku bosan sama Wibisono. Dia cuma ATM berjalan. Arjuna, Kayana juga. Terlalu polos. Gampang diatur. Mila Hati, kalau kita kabur bareng gimana? Arjuna, butuh modal dulu. Kita ambil semua yang bisa diambil. Percakapan berlanjut, detail rencana mereka menjual aset diam-diam, mengosongkan rekening, lalu kabur ke Bali pakai identitas palsu. Ada chat tentang mengurus dokumen pernikahan baru. Ada chat tentang membeli villa di Ubud atas nama perusahaan fiktif. Lalu aku menemukan pesan tanggal 2 minggu lalu. Arjuna, Wibisono sudah tanda tangan surat kuasa aset minggu depan kan? Mila Hati, sudah. Dia percaya aku mau bantu urus properti. Bodoh. Arjuna, kalau aset sudah pindah nama, kita tinggal eksekusi rencana B. Mila Hati, rencana B maksudnya? Arjuna, kecelakaan. Yang terlihat natural. Jantungku berhenti. Aku baca lagi. Dan lagi. Kata, kecelakaan itu tidak hilang. Mereka bukan hanya mau mencuri uang. Mereka mau membunuh Wibisono. Tanganku gemetar sampai ponsel hampir jatuh dari genggaman. Aku ambil napas panjang. Tutup mata 5 detik. Buka lagi. Fokus. Aku screenshot semua percakapan itu. Upload ke 3 cloud berbeda. Google Drive, Dropbox, iCloud. Aku tidak akan kehilangan bukti ini meskipun laptop hancur. Ada file PDF bernama Draft Surat Wasiat Wibisono. Aku buka. Isinya surat wasiat palsu yang menyatakan seluruh harta Wibisono jatuh ke tangan Darmila jika dia meninggal mendadak. Tanda tangannya sudah dipalsukan. Aku tahu karena pernah lihat tanda tangan asli Wibisono di undangan pernikahan mereka. Ini bukan main-main. Ini pembunuhan berencana. Aku keluar dari semua aplikasi. Matikan laptop. Kembalikan ke meja kerja persis seperti posisi semula. Masuk kamar mandi lagi. Cuci muka dengan air dingin sampai tangan berhenti gemetar. Cermin memantulkan wajahku, mata merah,
bibir pucat, rambut acak-acakan. Tapi tatapan mataku berubah. Bukan lagi tatapan istri yang patah hati. Ini tatapan perempuan yang siap berperang. Aku kembali ke tempat tidur. Berbaring di sebelah Arjuna yang masih tidur nyenyak, pria yang sedang merencanakan pembunuhan sambil tidur dengan tenang di sebelah istrinya. Pagi harinya aku bangun lebih awal lagi. Masak nasi goreng kesukaannya. Buat kopi pakai takaran pas seperti yang dia suka. Arjuna bangun pukul 6.30, langsung cium keningku seperti biasa. Wah, nasi goreng. Makasih ya, sayang, katanya sambil duduk di meja makan. Aku duduk di seberangnya, menyendok nasi goreng ke piringnya, tuang kopi ke gelasnya. Senyumku sempurna. Tanganku stabil. Suaraku lembut. Semalam aku mimpi kita liburan ke Bali, ujarku santai. Kayaknya seru ya kalau kita bisa beli villa kecil di sana suatu hari nanti. Arjuna hampir tersedak kopi. Dia batuk 2 kali, lalu tertawa kaku. Bali? Iya, boleh juga. Tapi kan masih lama. Kita fokus tabung dulu, jawabnya cepat. Tabung di rekening bersama kita kan udah lumayan banyak, ujarku sambil senyum manis. 340 juta lebih. Cukup buat DP villa kecil. Wajahnya berubah sedikit, sangat sedikit, tapi aku lihat. Matanya bergerak ke kanan sedetik sebelum kembali menatapku. Iya sih. Tapi lebih baik kita investasi dulu yang lebih aman. Properti kan harganya naik terus, katanya sambil makan lagi, terlalu cepat. Aku angguk. Bener juga. Kamu memang lebih ngerti soal ini. Dia lega. Aku lihat bahunya turun sedikit. Dia pikir aku percaya. Tapi yang tidak dia tahu, aku sudah hubungi bank pagi ini sebelum dia bangun. Aku ubah akses rekening bersama jadi perlu verifikasi 2 pihak untuk penarikan di atas 50 juta. Arjuna tidak bisa sentuh uang itu lagi tanpa persetujuanku. Selesai sarapan, dia ambil tas, siap berangkat ke kantor. Sebelum keluar pintu, dia pegang kedua bahuku, tatap mataku. Kayana, aku sayang banget sama kamu. Kamu percaya kan? Aku angkat tangan, sentuh pipinya lembut. Tatap balik matanya dalam-dalam. Aku percaya, bisikku pelan. Aku percaya banget. Dia tersenyum puas. Cium bibirku sekilas. Lalu pergi. Pintu tertutup. Suara mobilnya menjauh. Aku berdiri di ruang tamu sendirian. Tangan masih hangat dari sentuhan pipinya. Tapi dadaku kosong total. Lalu ponselku bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal. Kayana, ini Wibisono. Kita perlu bicara. Sekarang. Urgent. Aku balas pesan Wibisono dengan tangan bergetar. Lokasi mana? Jawabannya masuk 5 detik kemudian. Kafe Kertanegara. Belakang. 30 menit lagi. Aku ganti baju cepat. Jeans hitam, kemeja putih, kerudung abu-abu. Ambil tas berisi semua bukti screenshot dari laptop Arjuna. Titip Kiandra ke Mbak Tari lagi dengan alasan ada urusan mendadak. Perjalanan ke kafe terasa seperti berjam-jam padahal cuma 15 menit. Pikiranku berputar cepat. Kenapa Wibisono tiba-tiba hubungi aku? Apa dia sudah tahu sesuatu? Apa ini jebakan? Kafe Kertanegara adalah tempat tua di gang sempit. Jarang ada orang. Aku parkir di depan warung sebelah, jalan kaki masuk. Wibisono sudah duduk di pojok paling belakang,
pakai topi baseball hitam dan kacamata. Wajahnya tegang. Aku duduk di seberangnya tanpa salam. Kenapa tiba-tiba hubungi aku? Dia keluarkan tablet dari tas kulitnya. Nyalakan layar. Putar video tanpa suara. Video CCTV dari dalam rumahnya sendiri. Darmila sedang bicara di telepon di ruang tamu, punggung menghadap kamera. Suaranya tidak terdengar, tapi bahasa tubuhnya gelisah, tangannya bergerak cepat, sesekali menengok ke arah tangga. Lalu dia tutup telepon, buka laptop, ketik sesuatu dengan cepat. Wibisono post video. Ini rekaman 3 hari lalu. Dia bilang sedang telepon dengan vendor catering. Tapi saya cek pulsa teleponnya, tidak ada panggilan keluar. Dia pakai aplikasi terenkripsi. Dia swipe layar. Muncul screenshot chat Telegram, akun Darmila dengan username Mila Hati berbicara dengan seseorang bernama J. Isinya sama persis dengan yang kulihat di laptop Arjuna semalam. Perutku terasa ditusuk pisau. Kamu sudah tahu sejak kapan? Tanyaku pelan. Sebulan, jawabnya datar. Saya pasang spiware di ponsel dan laptopnya setelah saya lihat transfer mencurigakan ke rekening atas nama perusahaan yang tidak pernah dia ceritakan pada saya. Dia buka folder lain. Ratusan file muncul, foto, chat, dokumen transfer bank, rekaman suara, video. Semuanya tersusun rapi berdasarkan tanggal. Suamimu namanya Arjuna, kan? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam. Lalu angguk pelan. Wibisono putar rekaman suara. Suara Darmila terdengar jelas. Dia sedang telepon dengan seseorang, nada suaranya manja, intim. Sayang, Wibisono kemarin tanda tangan surat kuasa properti. Bodohnya dia nggak baca detail. Semua aset sekarang bisa aku jual tanpa persetujuannya. Suara pria menjawab, suara Arjuna. Suara yang kudengar setiap hari selama 5 tahun. Bagus. Berarti tinggal tunggu timing yang tepat. Kecelakaan mobil paling aman. Remblong di tanjakan. Darmila tertawa. Kamu jahat banget sih. Tapi aku suka. Rekaman berhenti. Aku tidak bisa bernapas. Ruangan terasa berputar. Tangan mencengkeram tepi meja sampai buku jari memutih. Wibisono tatap aku tajam. Istrimu tahu soal ini? Bukan istriku lagi setelah aku dengar rekaman ini, jawabku dingin meskipun suaraku gemetar. Dan kamu? Kenapa nggak langsung lapor polisi? Dia senyum tipis, senyum tanpa kehangatan. Karena saya butuh bukti lebih kuat. Rencana pembunuhan saja tidak cukup kalau tidak ada eksekusi nyata. Polisi butuh alat bukti konkret. Dan saya butuh memastikan semua aset saya aman dulu sebelum mereka kabur. Dia keluarkan map coklat tebal dari tasnya. Taruh di atas meja. Buka. Aku buka map itu dengan tangan gemetar. Halaman pertama adalah laporan lengkap dari detektif privat, bukan Mas Bagaskara, tapi seseorang bernama Handoyo Putra. Di dalamnya ada foto Arjuna dan Darmila di berbagai tempat, hotel, villa, restoran. Ada printout transfer bank senilai 340 juta dari rekening bersama atas namaku dan Arjuna ke rekening perusahaan bernama Mitra Sejahtera Abadi. Perusahaan fiktif yang didirikan Darmila 2 bulan lalu. Uangku. Hasil keringat membangun usaha dari nol. Hilang. Aku tidak menangis. Aku malah tertawa, tertawa keras, pahit, sampai orang di meja sebelah menoleh. Wibisono tidak bergerak. Dia tunggu sampai tawaku berhenti.
Gila ya, ujarku sambil usap mata yang basah bukan karena sedih, tapi karena marah meluap-luap. Aku hampir mati bangun usaha kue. Begadang sampai pagi buat adonan. Nggak tidur berhari-hari buat kejar deadline. Dan ternyata uangnya dipakai suamiku buat tidur sama sahabatku dan rencana bunuh orang. Wibisono angguk pelan. Makanya saya hubungi kamu. Kita sama-sama korban. Dan kita butuh kerja sama kalau mau balas dendam dengan cara yang tepat. Aku tatap matanya. Kerja sama gimana? Dia ambil tablet lagi. Buka file spreadsheet. Saya CEO perusahaan keamanan digital. Saya punya akses ke semua data digital Darmila, chat, email, lokasi GPS real-time, transaksi bank, bahkan rekaman suara otomatis setiap kali dia telepon. Saya sudah kumpulkan semua bukti selama sebulan terakhir. Dia swipe ke halaman berikutnya. Yang saya butuhkan adalah bukti dari sisi Arjuna. Chat, email, transfer bank, rencana detail mereka. Kalau kita gabungkan data dari dua sisi, kita punya kasus hukum yang tidak bisa mereka bantah. Aku keluarkan ponselku. Buka folder cloud berisi semua screenshot dari laptop Arjuna. Taruh ponsel di meja. Aku punya semuanya. Chat telegram mereka. Spreadsheet rencana dana. Graf surat wasiat palsu atas namamu. File PDF perusahaan fiktif. Semua. Wibisono ambil ponselku. Scroll pelan. Wajahnya tetap datar, tapi rahangnya mengeras. Dia screenshot semua file itu ke tabletnya sendiri. Sempurna, gumamnya pelan. Dengan ini kita bisa jerat mereka dengan pasal penggelapan, pemalsuan dokumen, dan percobaan pembunuhan berencana. Dia kembalikan ponselku. Lalu dia tatap aku serius. Tapi kita nggak bisa langsung lapor polisi sekarang. Mereka masih bisa kabur atau hapus jejak. Kita perlu jebak mereka dalam situasi yang tidak bisa mereka hindari. Maksudnya, tanyaku. Wibisono senyum dingin. Biarkan mereka merasa aman. Biarkan mereka pikir rencana berjalan lancar. Lalu kita buat jebakan di waktu dan tempat yang sudah kita kontrol sepenuhnya. Rekam semua bukti eksekusi nyata. Baru kita serahkan ke polisi dengan bukti lengkap yang tidak bisa dibantah. Aku diam sebentar. Pikiran bekerja cepat. Kamu mau pakai dirimu sendiri sebagai umpan? Dia angguk. Saya dan kamu. Kita berdua jadi umpan. Tapi kita yang pegang kendali penuh. Mereka pikir mereka yang main, padahal kita yang atur papan caturnya. Jantungku berdegup keras. Ini berbahaya. Ini bisa gagal total. Tapi ini satu-satunya cara untuk memastikan mereka tidak lolos. Aku ulurkan tangan. Deal. Tapi satu syarat, aku mau mereka berlutut minta maaf sebelum masuk penjara. Wibisono jabat tanganku erat. Genggamannya dingin tapi kuat. Deal. Mereka akan berlutut. Saya pastikan itu. Kami lepas jabat tangan. Wibisono berdiri, pakai topi lebih dalam, siap pergi. Sebelum keluar, dia berbalik sebentar. Kayana, mulai sekarang kamu harus akting sempurna di depan Arjuna. Jangan sampai dia curiga sedikit pun. Aku angguk. Aku sudah akting selama ini. Aku bisa terus. Dia pergi tanpa kata lagi. Aku duduk sendirian di kafe sepi itu. Pegang ponsel erat-erat. Di layar masih terbuka screenshot chat telegram Arjuna dengan Darmila,
rencana pembunuhan yang mereka tulis dengan santai seolah sedang bahas liburan akhir pekan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa punya senjata nyata. Dan aku tidak akan ragu meledakkannya tepat di wajah mereka. 3 hari setelah pertemuan dengan Wibisono, aku beli 3 tes pak kehamilan di apotek berbeda. Semua negatif, seperti yang kuduga, karena aku masih rutin minum pil KB tanpa sepengetahuan Arjuna. Tapi aku foto salah satu tes pak, edit gamaris jadi 2 garis menggunakan aplikasi, lalu simpan di galeri ponsel. Malam itu, Arjuna pulang jam 8. Aku sudah siapkan makan malam spesial, rendang, sambal goreng ati, sayur asem, kesukaannya semua. Dia cuci tangan, duduk di meja makan dengan senyum lebar. Wah, lengkap banget. Ada apa nih? Tanyanya sambil ambil nasi. Aku duduk di seberangnya. Taruh ponsel di atas meja, layar menghadap ke bawah. Aku mau kasih tahu sesuatu. Dia berhenti mengunyah. Serius banget. Kenapa? Aku ambil napas panjang, akting yang kusempurnakan di depan cermin tadi sore. Lalu aku balik ponsel, tunjukkan foto tes pak palsu itu. Aku hamil. Sendok di tangannya jatuh ke piring. Matanya membelalak. Dia berdiri cepat, ambil ponselku, zoom foto tes pak itu sampai maksimal. Beneran? Ini beneran? Suaranya bergetar, entah karena senang atau panik, aku tidak tahu. Aku angguk pelan sambil gigit bibir bawah, pura-pura menahan tangis bahagia. Baru tes tadi sore. Aku nggak percaya juga awalnya. Arjuna taruh ponsel, langsung peluk aku erat dari samping. Cium puncak kepalaku berkali-kali. Ya Allah, sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Tangannya gemetar saat memelukku. Aku rasakan napasnya tidak teratur di leherku. Dia senang, terlalu senang untuk orang yang sedang merencanakan kabur dengan wanita lain 2 bulan lagi. Lalu aku mengerti kenapa. Kehamilan kedua adalah topeng sempurna. Keluarga besar akan melihatnya sebagai bukti pernikahan kami baik-baik saja. Tidak ada yang akan curiga dia selingkuh saat istrinya hamil. Dan saat dia kabur nanti, semua orang akan kasihan padanya, kasihannya ditinggal istri hamil. Dia pikir aku memberinya hadiah. Padahal aku baru saja memasang jerat di lehernya sendiri. Kita harus cek ke dokter besok, katanya sambil pegang kedua bahuku, matanya berbinar. Aku mau pastiin kamu sama bayi sehat. Besok aku ada pengiriman kue banyak. Lusa aja ya, jawabku lembut. Dia angguk cepat. Oke, lusa. Aku yang atur jadwal. Kamu jangan capek-capek dulu. Biar aku yang bantuin semua. Malam itu dia tidur sambil memelukku dari belakang, tangannya di perutku yang rata. Bisikannya lembut di telingaku, janji-janji manis tentang masa depan, tentang keluarga bahagia, tentang rumah baru yang lebih besar. Semua bohong. Tapi aku balas bisikannya dengan suara sehalus sutra. Bilang aku mencintainya. Bilang aku bersyukur punya suami seperti dia. Bilang aku tidak sabar menjalani masa depan bersama. Semua bohong juga. 2 hari kemudian, Wibisono kirim pesan. Transfer aset selesai. Darmila sudah cek rekening, kosong. Dia panik. Besok dia pasti hubungi Arjuna. Aku balas cepat. Biarkan. Aku siap. Sorenya, Arjuna pulang lebih cepat dari biasa. Wajahnya tegang. Dia langsung masuk kamar, telepon seseorang dengan suara pelan.
Aku dengarkan dari balik pintu. Tenang dulu. Pasti ada cara. Kita tunda dulu rencana minggu depan. Suara Darmila terdengar nyaring dari speaker meskipun volume pelan. Tunda gimana? Uangnya hilang semua. Wibisono transfer semua aset ke perusahaan yang aku nggak bisa akses. Dia pasti curiga. Nggak mungkin dia curiga. Kamu kan aktingnya sempurna, jawab Arjuna, nadanya mulai frustrasi. Terus gimana? Kita butuh dana segera. Aku masih punya rekening bersama-sama Kayana. 340 juta masih utuh. Aku ambil semua minggu depan, bilang buat modal usaha konstruksi baru. Dadaku panas mendengar itu. Dia masih berencana curi uangku. Darmila terdiam sebentar. Kayana nggak bakal curiga. Arjuna tertawa pendek, tawa meremehkannya membuat perutku mual. Dia? Nggak bakal. Dia terlalu percaya. Apalagi sekarang dia hamil lagi. Dia lagi seneng-senengnya, nggak akan mikir macam-macam. Hamil lagi, suara Darmila naik. Kamu tidur sama dia? Ya iyalah, masa enggak? Aku kan harus jaga image suami baik. Lagian cuma sesekali, nggak sesering sama kamu. Tanganku mengepal sampai kuku menancap di telapak tangan. Napas tercekat. Tapi aku tidak bergerak. Tetap diam di balik pintu. Ya udah, ambil uangnya cepat. Kita percepat timeline. 2 minggu lagi eksekusi, kata Darmila tegas. Oke. Tenang aja. Semuanya terkendali. Telepon ditutup. Aku mundur cepat dari pintu, masuk ke dapur, pura-pura sibuk potong sayuran. Arjuna keluar kamar 5 menit kemudian dengan wajah lebih rileks. Dia peluk pinggangku dari belakang, cium leher. Lagi masak apa, sayang? Capcay, jawabku tanpa menoleh. Kamu suka kan? Suka banget. Makasih ya udah masak mulu buat aku. Tangannya usap perutku pelan. Gimana babynya? Udah mual-mual. Aku tahan napas sebentar. Lalu balas pelukannya dengan senyum. Belum. Masih enak-enak aja. Mungkin nanti trimester 2 baru mulai. Dia cium pipiku. Bagus. Kamu harus jaga kesehatan. Nanti weekend kita jalan-jalannya, refreshing. Kemana? Tanyaku sambil aduk sayuran di wajan. Puncak aja. Ada villa bagus yang aku tahu. Pemandangannya bagus buat ibu hamil. Villa Kasih Permata. Tempat dia selingkuh dengan Darmila. Dia mau bawa aku ke sana. Mungkin buat pamer di depan Darmila, mungkin buat mengejekku tanpa aku sadari. Aku matikan kompor. Berbalik menghadapnya. Tatap matanya dengan senyum paling tulus yang bisa kupalsukan. Boleh banget. Aku seneng kamu perhatian sama aku. Dia tersenyum puas. Aku kan suami kamu. Sudah kewajibanku. Malam itu aku kirim pesan ke Wibisono. Mereka percepat timeline. 2 minggu lagi. Arjuna mau bawa aku ke Villa Kasih Permata akhir pekan ini. Balasannya cepat. Sempurna. Saya pasang kamera tersembunyi di sana besok. Rekam semua. Ini akan jadi bukti tambahan. Aku taruh ponsel. Berbaring di tempat tidur sebelah Arjuna yang sudah tidur. Tanganku pegang perut yang tidak berisi apa-apa. Kehamilan palsu ini adalah senjata terbaik, membuat Arjuna lengah, membuat keluarga besar percaya kami bahagia,
membuat semua orang tidak curiga saat aku mulai bergerak. Besoknya aku ke dokter kandungan sendiri tanpa bilang Arjuna. Aku bayar Dokter Rania, teman lama dari kampus yang sekarang praktik di klinik swasta, untuk bikin surat keterangan hamil palsu dengan detail lengkap. USG palsu. Resep vitamin palsu. Semuanya sempurna. Kamu yakin mau lakuin ini, Kayana? Tanya Dokter Rania sambil serahkan amplop berisi semua dokumen palsu. Aku tatap matanya tajam. Lebih yakin dari apapun dalam hidupku. Dia tidak tanya lebih lanjut. Dia cukup tahu aku bukan tipe orang yang main-main. Aku pulang dengan amplop itu tersimpan rapi di tas. Sampai rumah, Arjuna sudah ada di ruang tamu main sama Kiandra. Dia langsung berdiri saat lihat aku. Dari mana, sayang? Kenapa nggak bilang mau keluar? Aku keluarkan amplop, serahkan padanya dengan senyum. Aku ke Dokter Rania. Mau pastiin kehamilannya beneran sehat. Ini hasilnya. Dia buka amplop cepat. Baca surat keterangan. Lihat hasil USG palsu yang menunjukkan kantung janin usia 5 minggu. Wajahnya berubah, matanya berkaca-kaca. Sehat. Semuanya sehat, gumamnya pelan. Lalu dia peluk aku erat. Makasih ya, sayang. Makasih udah kasih aku anak lagi. Pelukannya hangat. Suaranya tulus. Tapi aku tahu di balik semua itu, dia sedang menghitung hari sampai dia bisa kabur dengan uangku dan Darmila. Yang tidak dia tahu, aku juga sedang menghitung hari sampai dia berlutut di kakiku memohon ampun. Dan hitung mundurnya baru saja dimulai. Undangan datang via WhatsApp grup yang dibuat Darmila. Isinya aku, Arjuna, Darmila, dan Wibisono. Pesannya ceria dengan emoji hati dan bunga. Guys, yuk kita double date di Villa Kasih Permata akhir pekan ini. Aku sama Wibisono mau treat kalian makan malam spesial. Perayaan persahabatan kita yang udah belasan tahun. Sabtu jam 7 malamnya. Arjuna yang baca duluan langsung tunjukkan ke aku. Sayang, Darmila ngajak double date. Kamu mau kan? Lumayan refreshing. Aku pura-pura baca pesan itu dengan antusias. Wah, boleh banget. Aku kangen juga sama Darmila. Udah lama nggak ngobrol berdua. Dia cium keningku. Oke, aku kabarin mereka kita datang. Yang tidak dia tahu, semalam aku dan Wibisono sudah rapat 3 jam via video call merencanakan setiap detail malam Sabtu itu. Wibisono yang usulkan ide undangan double date, supaya terlihat natural, supaya Arjuna dan Darmila merasa aman. Sabtu sore, aku pakai dress putih selutut dengan cardigan krem, penampilan istri hamil yang sempurna. Arjuna pakai kemeja biru muda, celana kain hitam, rambut disisir rapi. Kami berangkat pukul 6 sore, bawa oleh-oleh kue buatanku untuk Darmila dan Wibisono. Perjalanan ke puncak memakan waktu 1,5 jam. Arjuna pegang tanganku sambil nyetir, sesekali usap punggung tanganku dengan ibu jari, gestur sayang yang dulu selalu membuatku meleleh, sekarang cuma bikin mual. Villa Kasih Permata berdiri megah dengan lampu taman menyala hangat. Mobil Wibisono sudah parkir di halaman. Kami turun, Arjuna bawa oleh-oleh, aku pegang tasnya. Pintu villa terbuka sebelum kami ketuk. Darmila berdiri di sana dengan dress merah panjang, rambut terurai, senyum lebar. Kayana. Arjuna. Akhirnya datang. Dia peluk aku erat, terlalu erat untuk sahabat yang seminggu sekali cek. Aku balas pelukan dengan senyum manis. Makasih udah ngundang, Mil.
Aku kangen banget sama kamu. Dia lepas pelukan, tatap perutku. Ih, gemukannya? Kehamilannya sehat. Alhamdulillah sehat. Babynya aktif banget, jawabku sambil usap perut. Bohong yang kesekian kali. Wibisono keluar dari dapur, pakai kemeja putih lengan panjang, senyum ramah. Dia jabat tangan Arjuna. Wah, Arjuna. Lama nggak ketemu. Gimana kabarnya? Baik, Bang. Bisnis lancar, jawab Arjuna sambil balas jabat tangan. Tangannya stabil, tidak gemetar, seolah dia tidak sedang merencanakan pembunuhan orang di depannya. Kami masuk ke ruang makan. Meja sudah ditata sempurna. Lilin, bunga mawar putih, peralatan makan mewah, 4 gelas wine kristal. Darmila yang masak, katanya. Steak wagyu, salad sayur, sup krim jamur, dan tiramisu untuk dessert. Wah, lengkap banget. Pasti capek masak semua ini, ujarku sambil duduk di kursi yang sudah ditentukan. Aku di sebelah Arjuna, Wibisono di seberang aku, Darmila di seberang Arjuna. Darmila tertawa kecil. Gak kok. Aku senang masak buat orang-orang tersayang. Dia tuang wine merah ke semua gelas kecuali punyaku. Aku dapat jus apel karena hamil. Wibisono angkat gelas. Cheers untuk persahabatan kita, katanya dengan senyum. Kami semua angkat gelas. Kaca bersentuhan dengan bunyi kering. Arjuna dan Darmila minum wine mereka. Wibisono menyesap pelan. Aku lihat dia cuma sentuh bibir, tidak menelan. Makan malam berjalan lancar. Obrolan ringan tentang pekerjaan, rencana masa depan, kenangan lama. Arjuna cerita tentang proyek konstruksi baru, semua bohong. Darmila cerita tentang bisnis online-nya, juga bohong. Aku cerita tentang kehamilan, bohong terbesar malam ini. Pukul 8:15, Wibisono meletakkan sendok. Wajahnya berubah pucat. Tangannya pegang dada. Wibisono, kamu kenapa? Tanya Darmila cepat, suaranya panik, tapi matanya waspada. Dada sesak, gumam Wibisono sambil berdiri sempoyongan. Lalu dia jatuh ke lantai, tubuhnya kejang 2 kali sebelum diam. Darmila berteriak. Arjuna langsung berdiri, berlari ke arah Wibisono. Ya Allah! Wibisono! Aku tetap duduk. Pegang gelas jus apel dengan tangan stabil. Tatap Darmila yang berlutut di sebelah Wibisono sambil memanggil namanya dengan panik berlebihan, akting yang terlalu sempurna untuk orang yang benar-benar kaget. Arjuna pegang pundakku. Sayang, hubungi ambulans cepat. Aku angkat kepala pelan. Tatap matanya. Aku sudah hubungi. 10 menit lalu. Dia terdiam. Apa? Aku sudah hubungi ambulans, ulangku pelan. Dan polisi. Ekspresinya berubah dalam sepersekian detik, dari khawatir jadi beku total. Darmila berhenti berteriak. Dia berbalik menatapku, wajahnya pucat pasi. Polisi? Kenapa polisi? Suara Darmila gemetar. Sebelum aku jawab, suara sirene terdengar dari luar. 2 mobil patrol dan 1 ambulans berhenti di halaman villa. Pintu terbuka keras, 5 polisi masuk dengan seragam lengkap, dipimpin oleh Kompol Darman yang sudah kupanggil 3 hari lalu dengan semua bukti di tangan. Wibisono bangkit dari lantai. Tidak ada kejang. Tidak ada sesak napas. Dia berdiri tegak, rapikan kemeja, lalu tatap Darmila dengan mata dingin. Surprise, sayang, katanya datar. Darmila mundur selangkah. Kamu,
Kamu nggak pingsan? Nggak pernah, jawab Wibisono sambil tunjuk gelas wine-nya ke polisi. Tapi wine ini ada racunnya. Arsenik dosis rendah. Cukup buat bikin orang sakit parah dalam 2 jam, mati dalam 6 jam kalau nggak ditangani. Kompol Darman langsung ambil gelas itu pakai sarung tangan lateks, masukkan ke kantong plastik bukti. Tim forensik datang, ambil sampel dari botol wine, dari piring, dari gelas. Darmila geleng-geleng cepat. Enggak, aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak. Diam, potong Wibisono tajam. Dia tunjuk langit-langit ruang makan. Semua terekam kamera tersembunyi. Termasuk saat kamu tuang bubuk putih ke gelas wineku tadi sore sebelum kami datang. Mata Darmila membelalak. Dia lihat langit-langit, ada kamera kecil tersembunyi di balik lampu hias. Arjuna langsung bergerak ke arah pintu. Tapi 2 polisi lebih cepat, mereka blok jalan, cekik tangannya ke belakang, borgol besi terkunci di pergelangan. Lepas. Aku nggak ngapa-ngapain. Ini salah paham, teriaknya sambil meronta. Kompol Darman keluarkan tablet dari tas. Putar video. Layar menunjukkan rekaman CCTV dari dapur villa. Darmila sedang buka sachet kecil berisi bubuk putih. Tuangkan ke gelas wine, aduk pelan dengan sendok, lalu buang sachet ke tempat sampah. Ini kamu kan, Bu Darmila? Tanya Kompol Darman dingin. Darmila tidak jawab. Kakinya gemetaran sampai dia hampir jatuh. Kompol Darman sweep layar. Muncul screenshot chat telegram Arjuna dan Darmila, rencana pembunuhan Wibisono dengan detail lengkap. Tanggal eksekusi, Sabtu, 27 April. Hari ini. Dan ini percakapan kalian berdua. Lengkap dengan rencana kabur ke Bali pakai identitas palsu setelah dana asuransi 8 miliar cair. Arjuna berhenti meronta. Wajahnya putih seperti mayat. Kompol Darman alihkan pandang ke aku. Bu Kayana, sebagai saksi korban, Anda bersedia memberikan keterangan? Aku berdiri pelan. Ambil tas, keluarkan folder tebal berisi semua bukti. Printout chat, transfer bank ilegal, surat wasiat palsu, rekaman suara, foto kebersamaan Arjuna dan Darmila di hotel. Ini semua bukti penggelapan dana usaha saya senilai 340 juta rupiah oleh suami saya, Arjuna Prasetyo, yang ditransfer ke perusahaan fiktif milik Darmila Kusuma. Ditambah bukti percobaan pembunuhan berencana terhadap Wibisono Hadi Pranoto. Aku serahkan folder itu ke Kompol Darman. Dia buka, baca cepat, lalu angguk puas. Lengkap. Ini cukup untuk jerat mereka dengan pasal penggelapan, pemalsuan dokumen, dan percobaan pembunuhan. 2 polisi lain pasang borgol di tangan Darmila. Dia menangis keras, tangis histeris yang memecah telinga. Kayana, please. Aku nggak bermaksud. Ini semua salah Arjuna. Dia yang paksa aku, jeritnya sambil berlutut di lantai. Arjuna langsung balas teriak. Bohong. Kamu yang usul rencana ini dari awal. Kamu yang bilang mau bunuh Wibisono. Kamu yang bilang Kayana bodoh dan gampang ditipu. Kamu yang sewa orang buat palsu dokumen. Mereka saling menyalahkan dengan teriakan keras. 2 orang yang tadi malam masih saling bisik sayang di chat sekarang robek-robekan satu sama lain. Aku berdiri di tengah kekacauan itu dengan tangan terlipat di dada. Tatap mereka tanpa ekspresi, tanpa marah, tanpa sedih, tanpa puas. Kosong. Wibisono berdiri di sebelahku. Kamu baik-baik aja. Aku angguk pelan. Lebih baik dari yang kukira. Kompol Darman beri isyarat.
Polisi seret Arjuna dan Darmila keluar villa. Teriakan mereka masih terdengar sampai pintu mobil patrol tertutup. Sirene menyala lagi. Mobil polisi pergi membawa 2 orang yang dulu kupercaya lebih dari siapapun. Villa jadi sunyi. Hanya tinggal aku, Wibisono, dan 1 polisi yang tinggal ambil barang bukti terakhir. Aku duduk di sofa. Lepas sepatu hak tinggi yang sudah bikin kaki pegal sejak tadi. Wibisono duduk di seberangku, tuang air putih ke gelas, serahkan padaku. Selesai, katanya pelan. Aku terima gelas itu. Minum sampai habis. Belum sepenuhnya, jawabku. Masih ada sidang. Masih ada vonis. Dia senyum tipis. Dengan bukti selengkap ini, mereka nggak akan lolos. Aku taruh gelas kosong di meja. Tatap jendela besar villa yang menghadap pemandangan puncak malam hari, gelap, dingin, sunyi. Aku nggak ngerasa menang, Wibisono, bisikku pelan. Aku cuma ngerasa kosong. Dia tidak jawab. Karena dia paham, kemenangan ini bukan kebahagiaan. Ini cuma keadilan yang datang terlambat setelah segalanya hancur. Sidang vonis dijadwalkan tanggal 23 Oktober, 6 bulan setelah penangkapan. Aku datang pakai blazer hitam, celana panjang krem, rambut diikat rapi, penampilan perempuan yang sudah tidak punya air mata lagi. Wibisono duduk di baris belakangku, pakai jas abu-abu gelap, wajah tenang. Pengadilan penuh sesak, keluarga besar Arjuna duduk di sebelah kiri, keluarga Darmila di sebelah kanan. Mereka menatapku dengan tatapan benci, seolah aku yang salah. Ibu Arjuna bahkan bisik keras, perempuan gak punya hati. Aku tidak menoleh. Tidak peduli. Pintu tahanan terbuka. Arjuna dan Darmila masuk dengan borgol di tangan, seragam oranye tahanan, wajah kurus dan pucat. Arjuna cari mataku di kerumunan, saat pandangan kami bertemu, dia langsung menunduk. Hakim masuk. Semua berdiri. Lalu duduk lagi saat hakim ketuk palu. Sidang pembacaan vonis perkara nomor 357-PN-2026 dibuka. Jaksa baca dakwaan lengkap, percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dana, pemalsuan dokumen resmi. Bukti ditampilkan satu persatu di layar proyektor, chat telegram, rekaman suara, video CCTV Darmila meracuni wine, transfer bank ilegal. Keluarga Darmila mulai terisak. Ibu Darmila teriak, anakku dimanipulasi. Dia korban. Hakim ketuk palu keras. Tertib. Setelah 3 jam mendengar pembacaan fakta persidangan, hakim akhirnya berdiri. Ruang sidang hening total. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi, majelis hakim memutuskan, terdakwa 1, Arjuna Prasetyo, terbukti secara sah bersalah melakukan percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan dana. Divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ibu Arjuna menjerit. Ayahnya menutup wajah dengan kedua tangan. Terdakwa 2, Darmila Kusuma, terbukti secara sah bersalah melakukan percobaan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen resmi. Divonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Keluarga Darmila langsung berdiri, protes keras. Polisi menenangkan mereka. Hakim ketuk palu 3 kali. Sidang ditutup. Aku tetap duduk. Tidak bergerak. Tatap Arjuna yang berbalik menatapku dari kursi terdakwa, matanya merah, basah, bibirnya bergetar. Dia gerakan bibir tanpa suara. Maafin aku. Aku tidak bereaksi.
Hanya tatap kosong sampai dia diseret keluar oleh petugas. Darmila menangis histeris, teriak-teriak menyalahkan Arjuna sampai suaranya hilang di balik pintu besi. Wibisono sentuh pundakku dari belakang. "Kamu oke?" Aku berdiri pelan. Aku nggak ngerasa apa-apa. Harusnya aku lega kan? Tapi nggak ada apa-apa di sini. Aku tunjuk dada. Dia angguk paham. Butuh waktu. Kami keluar pengadilan bersama. Wartawan langsung serbu dengan kamera dan mikrofon. "Bu Kayana, gimana perasaan Anda menang sidang? Anda memaafkan suami Anda?" Aku berhenti sebentar. Tatap kamera dengan mata dingin. Saya nggak menang apa-apa. Saya cuma dapat keadilan yang seharusnya saya dapat dari awal. Dan soal maafin? Saya nggak punya energi buat orang yang sudah mati di hati saya. Aku jalan lagi tanpa tunggu respons mereka. 2 minggu setelah vonis, pengacara selesaikan proses cerai. Hak asuh Kiandra jatuh padaku 100%. Rumah dijual, hasilnya 500 juta aku terima sepenuhnya sebagai kompensasi kerugian material dan imaterial. Arjuna tidak punya hak apa-apa lagi atas kami. Wibisono juga cerai dari Darmila dengan gugatan aset penuh. Darmila nggak dapat 1 rupiah pun, semua properti, rekening, investasi jatuh ke tangan Wibisono. Pengacaranya mencoba nego, tapi hakim tolak mentah-mentah karena bukti pengkhianatan terlalu kuat. Aku pindah ke apartemen kecil di daerah Kemang. 2 kamar, 1 kamar mandi, balkon menghadap kota. Sederhana tapi cukup. Kiandra suka kamar barunya yang aku catping dengan stiker kupu-kupu. Usaha kue mulai kubangkitkan lagi dari nol. Kali ini pakai nama baru, Kayana Patisserie, bukan nama kami berdua lagi. Hanya namaku. Hanya keringatku. Hanya milikku. 3 bulan pertama berat. Orderan sedikit. Modal menipis. Tapi aku tidak menyerah. Aku upload konten resep di media sosial setiap hari. Ikut bazar kuliner setiap weekend. Titip kue di kafe-kafe kecil. 6 bulan kemudian, orderan meledak. Aku harus rekrut 5 karyawan baru. Buka cabang kedua di Tangerang. Lalu cabang ketiga di Bekasi. Setahun setelah sidang, usahaku untung bersih 200 juta per bulan. Kiandra masuk TK favorit. Dia punya teman banyak. Senyumnya lebar setiap hari. Dia tidak pernah tanya soal papanya, dan aku tidak pernah cerita. Wibisono sering ajak kami makan malam, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai keluarga yang dibangun dari reruntuhan. Dia dan aku tidak pernah romantis. Tidak pernah ada perasaan lebih. Cuma rasa hormat antar 2 orang yang survive dari pengkhianatan terburuk hidup mereka. "Kamu nggak pernah kepikiran nikah lagi?" tanyanya suatu malam saat kami makan di restoran Jepang. Aku potong sushi dengan sumpit, kunyah pelan. "Nggak. Aku udah cukup dengan Kiandra dan bisnisku." "Kamu?" Dia geleng. "Sama. Kepercayaan itu susah dibangun lagi kalau udah pernah hancur total." Kami angkat gelas ocha. Cheers buat hidup baru. Gelas bersentuhan dengan bunyi lembut. Suatu Rabu sore, pos kantor antar surat ke apartemenku. Amplop coklat tanpa nama pengirim. Aku buka, di dalam ada kertas lusuh bertulisan tangan Arjuna. "Kayana, aku tahu kamu nggak akan baca ini sampai habis. Tapi aku harus tulis. Aku menyesal. Setiap hari aku mikirin betapa bodohnya aku ninggalin perempuan terbaik yang pernah aku punya.
Kamu nggak perlu maafin aku. Aku cuma mau kamu tahu, kamu adalah satu-satunya hal baik yang pernah terjadi di hidupku. Dan aku yang hancurkan semuanya. Maafin aku, ya. Play AC. Aku baca sampai baris itu. Lalu aku lipat surat itu, bawa ke balkon, nyalakan korek api, bakar di asbak besi. Kertas terbakar pelan, kata-kata Arjuna jadi abu hitam yang berterbangan tertiup angin. Kiandra keluar dari kamar, peluk kakiku dari belakang. Mama lagi bakar apa? Aku angkat dia, dudukan di pinggulku. Mama lagi buang sampah, sayang. Sampah kertas? Bukan. Sampah masa lalu. Dia angguk meskipun gak ngerti. Lalu dia cium pipiku. Aku sayang mama. Aku peluk dia erat. Cium puncak kepalanya. Mama juga sayang kamu. Paling sayang di dunia. Abu surat Arjuna habis terbakar. Tidak tersisa apa-apa. Seperti perasaanku padanya, sudah tidak ada apa-apa lagi. Malam itu aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada bayangan wajah Arjuna atau Darmila. Hanya kegelapan tenang yang membawa istirahat. Pagi harinya aku bangun jam 5. Bikin sarapan pancake buat Kiandra. Cek orderan kue yang masuk semalam, 23 pesanan baru. Balas email klien korporat yang mau pakai kue untuk acara launching produk mereka. Hidupku berjalan. Tanpa Arjuna. Tanpa Darmila. Tanpa drama. Hanya aku, Kiandra, dan masa depan yang kubangun sendiri dengan tangan yang sudah tidak gemetar lagi. Karena penyesalan orang yang sudah mengkhianati itu murah. Dan aku sudah tidak terima yang murah lagi.